Palestine. Jadi tadi itu sebagai informasi dakwah ya. Jadi ternyata informasi, opini dan propaganda itu hal yang berbeda ya. Membela Palestina, makanya ada istilah orang-orang yang membela Palestina sekarang disebut ekstremis. Pernah dengar kan ya? Ekstremis atau bisa disebut radikal. Atau bisa disebut antisemit dan sebagainya lah. Ya, itu propaganda. Kita ngomongin kemanusiaan. Diri sendiri kita ngomongin tentang perjuangan Islam. Karena ini isu Palestina ini. Gimana itu nggak? Gitu kan. Nah, yang saya mau tanya, kenapa itu? Ya, kenapa Gen Z Muslim harus melihat isu Palestina sebagai bagian dari perjuangan Islam, bukan hanya soal kemanusiaan aja? Setuju nggak kalau misalnya sejarah itu adalah hal yang terus berulang? Setuju nggak dengan kalimat itu? Sejarah itu adalah kejadian yang berulang. Palestina itu dibebasin berapa kali nih? 2 kali. Pertama Umar bin Khattab sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah terus yang kedua sama Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau bisa ditarik dalam konteks sekarang, berarti yang bisa ngebebasin Palestina orang luar. Jawaban mereka tuh nggak beda-beda gitu. Kan nanti jawab ada orang yang lulusan humaniora dan lain-lain, biasanya ngomong ini isu kemanusiaan. Kalau misalnya nanti ada orang dari lulusan apa gitu, tergantung dengan intinya dia punya pendapat sendiri. Oh bukan, ini masalah ini gitu. Kok nggak fokus ke sini dulu aja gitu? Kenapa harus ke sana? Gitu. Dan kan di kita ya masing kayak acak-acakan, SDM-nya kayak jelek gitu kan. Dari si pemerintahnya kayak gitu juga gitu. Dalam Islam kan kita kan sebagai tubuh manusia, Pak ya. Yang namanya tubuh manusia kan pasti kalau kita merasakan satu sakit, semuanya akan merasa sakit juga kan. Nah, kenapa kita tidak mengurusi di bagian negara kita dulu gitu kan? Lima pendapat pribadi ya. Diterapkan gitu. Soalnya dari tanggapan rakyat itu bahwa khilafah tuh anggapannya kayak jelek gitu loh, kayak sesat Syiah gitu. Apalagi kayak misalkan NU, Muhammadiyah sama yang lain-lain itu anggapan bahwa kayak khilafah ini kayak wah ini sesat ini Syiah gitu. Jadi anggapan itu udah langsung buruk kan, nggak langsung baik gitu. Kan sebagai seorang pemimpin, makanya perlu ada sistem alternatif. Gimana caranya memasifkan informasi via komputer toh? Ada yang iya, ada yang enggak gitu. Aku nggak tahu juga. Tapi namanya juga sekolah tinggi ilmu komputer. Kan ada yang anak multimedia gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memasifkan ide yang kita punya sebagai satu sistem alternatif? Itu sebenarnya yang ditunggu sama masyarakat. Freedom is our destiny. You gotta make a choice, better be